Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya masalah rahmatullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan bahasan tafsir surat ke-47, surat Muhammad di juz 26. Kita pagi ini insyaallah akan masuk ke bahasan ayat ketiga dari surat Muhammad. Ayat 1 dan 2 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan masuk insyaallah pada ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Dzalika, yang demikian itu, karena bi annal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ittaba'ul batila, mengikuti yang batil. Wa annal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ittaba'ul haqqa. Kalau dibaca lanjutnya wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran. Kebenaran dari mana? Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Kadzalika, yang demikian itu atau demikianlah, yadribullahu, Allah membuat, linnasi, untuk manusia, amsalahum, perumpamaan atau perbandingan di antara mereka. Nah, ayat 3 ini tidak bisa kita pahami tanpa ayat 1 dan 2. Karena ayat 3 ini tidak mungkin kita pahami tiba-tiba yang demikian itu. Maksudnya yang demikian itu yang mana? Ada kaidah yang berlaku di kalangan para ahli tafsir bahwa biasanya kata ganti atau isyarat itu kembali pada yang terdekat. Yang terdekat adalah ayat di atasnya. Dan ayat di atasnya kebetulan hanya cuma 2 ayat 1 dan 2. Nah, yang dimaksud dengan dzalika di sini adalah ayat 1 dan ayat 2. Jadi dua-duanya, ayat 1 dan ayat 2. Yang demikian itu yang terdapat di ayat 1 dan ayat 2. Nah, ini baru dijelaskan alasannya kenapa. Maka kita coba lihat kembali di ayat 1 dan ayat 2. Tentu tidak akan kita ulang keseluruhan tafsirnya, tapi kita lihat kembali ayatnya. Di ayat 1 Allah SWT berfirman, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wasaddu, dan orang-orang yang menghalangi, an sabilillah, dari jalan Allah. Maka orang seperti ini adalla a'malahum, Allah menyesatkan amal-amal mereka. Allah jadikan amal mereka sia-sia, tidak bermanfaat. Dan ini adalah kerugian yang besar, luar biasa, ketika seorang berbuat tapi perbuatannya tidak bermanfaat sedikit pun. Nah, menambahkan atau menegaskan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dimaksud amal di sini adalah semua amalnya. Ini yang dipahami oleh banyak dari ulama tafsir. Karena ketika orang kafir, maka amal kebaikan yang dikerjakan pun tidak mendatangkan pahala lalu mengantarkannya ke surga. Ketika dia kafir tapi beramal soleh, masih berbuat baik misalnya. Orang kafir tapi berbakti pada orang tua. Orang kafir menyantuni fakir miskin. Orang kafir melakukan beberapa kebaikan. Tapi karena syarat diterimanya amal itu yang pertama adalah iman,
maka amal yang dikerjakan tidak ada artinya. Makanya di sini disebutkan alladzina kafar, orang-orang yang kafir. Berarti sia-sia, rugi. Orang beramal, sudah beramal kebaikan, bahkan mungkin ada yang amal kebaikan yang banyak, melimpah, tetapi karena kekufurannya menjadi sia-sia. Dan ini yang Allah tetapkan sebagai prasyarat untuk mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan lihat di lanjutannya di ayat ketiga, apa sebab mereka mendapatkan balasan ini. Atau sekarang kita langsung sebutkan, kita langsung hubungkan, lihat di ayat 3-nya. Setelah disebutkan orang kafir yang menghalangi, orang-orang yang kafir dan menghalangi orang lain, menghalangi umat manusia dari jalan Allah SWT, Allah akan menjadikan amal mereka sia-sia. Kenapa? Dzalika bi annal ladzina kafaru. Hal tersebut karena orang-orang kafir ittaba'ul batil. Mereka mengikuti kebatilan. Nah, bagaimana kita memahami kebatilan? Insyaallah kita akan menjelaskan setelah kita menyebutkan al-haq. Karena begini, berlaku kaidah bahwa sesuatu itu bisa dipahami dengan kebalikannya. Kalau ingin tahu hak bisa dipahami dengan kebatilan, atau kalau ingin mengetahui kebatilan maka pahami kebalikannya, yaitu al-haq. Nah, al-haq itu seperti apa? Nanti kita akan lihat di lanjutan ayat. Supaya kita bisa memahami batil itu apa. Karena bisa jadi kebatilan itu dengan logika. Dan orang mengatakan ini dengan logika yang benar, logika yang sehat. Tapi bisa dikatakan kebatilan karena berhadapan-hadapan dengan al-haq min rabbih. Nah, sekarang kita masuk ayat 2. Itu orang kafir. Alasan mereka dibuat amalnya sia-sia, tidak berguna sama sekali. Jadi betul-betul tidak bermanfaat, padahal sudah capek beramal. Sementara sebaliknya, ayat kedua, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh di atas orang yang kafir dan menghalangi orang dari jalan Allah. Ini salah satu bentuk lawan dari amal soleh. Lihat, kita lihat pasangan-pasangannya sebelum masuk ayat 3. Ayat 1 disebutkan 2, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang yang kafir dan menghalangi orang dari jalan Allah. Di ayat kedua kebalikannya, walladzina amanu, amanu lawan dari kafaru, dan orang-orang yang beriman sebagai lawan dari orang kafir. Jadi artinya ini kebalikannya, orang kafir lawannya orang beriman. Nah, lanjutannya di ayat kedua, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Lawan dari beramal soleh itu banyak. Salah satu yang menjadi ciri khasnya orang kafir, dan ini banyak mereka lakukan sejak dulu sampai hari ini, yaitu wasaddu an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Banyak. Baik yang dimaksud itu adalah hanya sekedar menghalangi satu orang, sosok Nabi Muhammad SAW, atau menghalangi kaum muslimin secara keseluruhan. Karena ada yang berusaha untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah, itu berusaha untuk menghalangi laju gerak dakwah aktivitas Nabi Muhammad SAW. Ada buku berjudul Asalibu Quraisyin fi Muqawamati Da'watir Rasul. Asalibu Quraisyin, cara-cara orang-orang Quraisy fi muqawamati da'watir Rasul. Jadi cara orang-orang Quraisy untuk menghalangi, untuk menghentikan, untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Dalam buku tersebut disebutkan 16 cara. 16 cara untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Banyak caranya, tentu kita tidak akan sebutkan semua karena nanti pembahasannya dia keluar dari tema ayat ini. Tetapi paling tidak kita sebutkan beberapa contoh. Misalnya dengan yang kita kenal dengan istilah namanya pembunuhan karakter. Dikesankan kepada masyarakat baik di kota Mekah maupun di luar kota Mekah, atau yang datang ke kota Mekah,
dikenalkan bahwa ada orang namanya Muhammad. Ini di cara mereka membahasakan. Ada orang namanya Muhammad, dia ini ada yang mengatakan gila, tukang sihir, memecah belah, lalu tuduhan-tuduhan yang semua tuduhan itu tidak ada pada diri Nabi SAW, tapi gencarnya luar biasa dan rumusnya, kaidahnya berlaku sejak zaman itu sampai hari ini dengan cara yang sama. Meskipun itu bohong tuduhan itu, tapi diulang-ulang sampai akhirnya tersebar. Kalau ada orang gila, ya, tukang sihir, mau dibilang pembohong, memecah belah, mengadu domba, tuduhan bisa disematkan sebanyak-banyaknya, dan meskipun itu tidak benar, tapi diulang-ulang sampai akhirnya tersebar. Sama dengan tuduhan yang disematkan kepada kaum muslimin sepanjang sejarah pasca Rasulullah SAW. Tuduhan kepada Abu Bakar, pada Umar, pada sekian banyak kaum muslimin sepanjang sejarah sampai dengan hari ini. Tuduhannya bisa dibuat dengan daftar tuduhan yang sama atau sedikit berbeda. Memecah belah dulu sudah ada, sekarang juga sudah ada. 14 abad yang lalu ada, dan sekarang pun ada. Misalnya ustadz yang memecah belah, ya, memecah belah persatuan. Nah, Nabi SAW diberi tuduhan dengan tuduhan tersebut, dan itu digembar-gemborkan sampai setiap kali ada orang datang ke Mekah diinformasikan supaya apa? Supaya orang menjauh, supaya orang hati-hati dari orang yang namanya Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata apa? Ternyata kalau kita lihat, nah ini lanjutannya, Rasulullah SAW tidak pernah melayani tuduhan tersebut. Tidak pernah melayani dalam artian melayani kemudian mengkanter dengan mengatakan saya tidak gila. Mana buktinya? Coba lihat deh. Beliau tidak pernah mengatakan itu. Beliau tidak pernah menghadapi mereka dengan mengatakan buktikan saya ini gila. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak gila dan ditunjukkan bukti-bukti tidak gila. Apa yang dilakukan? Beliau terus berdakwah, beliau terus menyampaikan kebenaran ini, beliau terus berinteraksi dengan semua orang yang bisa ditemui, sampai akhirnya orang bisa membandingkan tuduhan ini benar apa tidak. Tuduhan ini benar apa tidak, dan semua orang yang melihat tahu persis ini tuduhan yang tidak benar, jelas tidak benarnya. Dan itu dituduhkan berulang-ulang tapi tidak berhasil untuk mengelabui sekian banyak orang. Bahkan dalam sirah Nabawiyah kita temukan ada orang yang justru masuk Islam gara-gara kampanye, ya kampanye hitam. Gara-gara kampanye negatif ini, akhirnya ada orang yang penasaran datang ke Mekah, dan dia berasal dari luar kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, apa yang dilakukan? Dia cari orang yang namanya Muhammad. Dia bilang, saya dengar di Mekah ada orang yang namanya Muhammad, orang ini gak waras. Ketika menemui Nabi SAW dan sudah ditunjukkan orangnya, apa yang dilakukan? Dia langsung menemui dan mengatakan, saya mengobati orang yang kesurupan, gila, karena banjir. Dia langsung menyampaikan itu. Kalau Anda mau, saya bisa mengobati Anda. Jadi nggak pakai nanya-nanya dulu, langsung percaya dengan isu yang disebarkan. Apa jawabannya? Jawaban Nabi SAW, beliau mengatakan, beliau bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ketika menyebutkan kalimat itu, gila, tapi ngomongnya ya normal. Lalu diminta diulang, tolong diulang kembali sampai 3 kali. Terus aja diajak ngobrol. Ini sebenarnya ada apa ya? Anda dengan orang-orang Quraisy. Kamu
isunya berkemang-kemang. Lalu ngomong-ngomongan, lalu tanya tentang Nabi SAW, kemudian juga tanya tentang Islam. Akhirnya begitu dijelaskan sesuatu begini, belum begini dan begini, setelah dijelaskan akhirnya tertarik sampai masuk yang kedua ini. Dan ini persis seperti yang terjadi di zaman Islam. Upaya dari orang-orang kafir yang wasaddu an sabilillah, dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menutup jalan orang bisa mengenal Islam, dikesankan dengan isu-isu dan kesan negatif tentang masalah cara menghadisinya, cara menutup jalan orang dari mengenal Islam bisa berbeda sedikit dengan masa lalu. Jadi dengan mengandung dengan memecah belah. Yang jadi sasarannya siapa? Yang jadi sasarannya Islam. Tapi supaya tidak terlihat yang diserang Islam, dipilah-pilah dulu. Yang dihabisi dulu disebutkan Islam rabutan. Belum definisi rabutannya nggak jelas. Setelah itu baru nanti berikutnya Islam apa lagi, nanti akhirnya semua, pokoknya semua ya. Cuma urutannya nanti ada urutan pertama, kedua, ketiga, dan tapi semuanya yang berlanjut. Nah, kembali ke sini. Jadi ayat kedua ini setelah amanu itu sebagai lawan dari kafaru, kemudian wa amilus sholihat dan beramal soleh. Amal soleh itu bentuknya banyak, dan salah satu lawan dari amal soleh adalah wasaddu an sabilillah, menghalangi orang dari Allah. Jadi ini sudah bukan sekedar tidak beramal soleh, tapi sampai menghalangi orang dari beramal soleh, sampai dari menghalangi orang mengenal amal soleh, menghalangi orang untuk mengenal keimanan. Nah, kemudian di sini disebutkan, ditegaskan kembali wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini ada ada hubungannya dengan ayat ketiga. Tapi di ayat kedua dulu, di sini sebutkan wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa huwal haq, dan itulah yang dinamakan dengan kebenaran. Nah, di sini kita sudah dapat definisinya. Kebenaran sebagai lawan dari kebatilan itu adalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kebenaran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian disampaikan kepada kita, itulah yang dinamakan dengan al-haq. Jadi kita mengukurnya dengan standar ini. Semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang dinamakan dengan al-haq. Nah, sekarang coba lihat di ayat ketiga, kalimatnya wa annal ladzina amanu, ini di tengah-tengah. Wa annal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman ittaba'ul haqqa mir rabbihim, mengikuti kebenaran dari Rabb mereka. Yang dinamakan kebenaran adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain bunyinya al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Di sini karena kata ganti yang digunakan orang ketiga, maka wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Tapi maksudnya dan maknanya sama. Kebenaran yang datang dari Rabb mereka, yaitu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan dengan kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat sebelumnya ditegaskan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini maknanya sama, kan datang dari Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian untuk menyederhanakan itu, lalu kita bahasakan dengan Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau sampaikan kepada kita, wujudnya ada dua, Quran dan Sunnah. Orang menamakan Quran dan Sunnah atau Quran dan hadis itu maksudnya sama. Nah, itu yang dinamakan dengan hak. Berarti apa? Yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah, itulah yang dinamakan dengan kebatilan. Itu yang dinamakan dengan kebatilan. Jadi kalau Quran dan Sunnah sudah mengajarkan sesuatu, lalu orang berpikir misalnya dengan mengerahkan kemampuan logikanya, memutuskan sesuatu lepas dari Quran dan Sunnah, bahkan bertentangan dari Quran dan Sunnah, maka dinamakan kebatilan menurut rumusan ini. Maka meskipun mereka mengatakan ini kebenaran, tetap kita mengatakannya kebatilan. Karena apa? Kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Kalau tidak bertentangan, kita tentu tidak akan mengatakan itu kebatilan. Tapi kalau bertentangan, maka dinamakan kebatilan. Allah memerintahkan sesuatu, kemudian dengan logikanya orang melarang sesuatu, berarti larangan itu kebatilan. Allah menceritakan sesuatu, mengisahkan misalnya pada kisah umat terdahulu, lalu ada cerita lain, kisah lain yang tidak seperti itu, berarti jelas mana hak, mana batil. Inilah yang dinamakan dengan furqan, pembeda. Furqan itu kan artinya pembeda, membedakan yang hak dengan yang batil. Membedakannya gimana? Susah. Orang bisa mengatakan kebatilan dinamakan hak, atau seperti sekarang, kebatilan dicampur sedikit dengan kebenaran, dikemas sehingga orang merasa bahwa ini kebenaran. Maka kemudian Allah menegaskan dalam firman-Nya, jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampurkan ke al-haq dengan kebatilan. Biasanya orang yang sudah tahu bahwa ini kebatilan, dan kalau disodorkan kepada umat Islam akan ketahuan kebatilannya, supaya kelihatan itu sebagai kebenaran, gimana caranya? Dikemas dan dicampur dengan beberapa bagian al-haq, tapi sebetulnya isinya batil. Nah, ini namanya talbisul haq bil batil, mencampur adukan hak dengan batil. Batilnya dikemas dengan beberapa bagian al-haq supaya terkesan sebagai kebenaran. Nah, ini mulai muncul dengan berbagai bentuk atau modelnya. Ada yang masuk ke dunia kesehatan, ada yang masuk ke dunia pendidikan, ada yang masuk ke berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Intinya hak dengan batil ini harus jelas bedanya. Kemudian juga kita perlu waspada, perlu hati-hati dengan kebatilan yang dikemas sedemikian rupa supaya kelihatan sebagai al-haq yang bisa diterima oleh orang. Caranya tadi dengan kemasan-kemasan yang mengesankan bahwa ini adalah al-haq. Ini al-haq dan batil. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-haq. Jadi pada saat kita mendefinisikan batil itu apa? Ya, batil adalah lawan dari al-haq. Sementara al-haq adalah yang datang dari Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wujudnya ada Quran, ada Sunnah. Nah, yang dipahami dari Quran dan Sunnah inilah yang dinamakan dengan al-haq. Apapun bentuknya, bisa perintah, bisa larangan, bisa kisah dari umat terdahulu, bisa berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini semua masuk kategori al-haq. Maka kalau Allah menceritakan kepada kita bahwa di akhir zaman kalian akan bertemu dengan sanawat, akan bertemu dengan tahun-tahun khadda'at, yang banyak menipu. Yusaddaqu fihal kadhibu, orang yang dusta dianggap benar. Wa yukhawwanu fihal amin,
atau wa yukhawwan fihal as-shadiq. Jadi orang yang benar, orang yang jujur malah dianggap berkhianat. Jadi kebolak-balik. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan itu, karena ini datang dari Nabi SAW, berarti benar. Kapan kejadiannya? Nah, itu nanti tinggal kita lihat. Apakah di zaman Nabi SAW, apa di zaman sahabat seperti Khulafaur Rasyidin, apa di masa berikutnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, atau di zaman kita sekarang, itu semakin kelihatan. Yang benar dianggap pendusta, yang pendusta dianggap benar. Zaman ketika terbolak-balik seperti itu. Nah, kalau sudah dipahami bahwa ada kondisi yang serba terbolak-balik seperti ini, maka kita memahaminya. Kita memahaminya melihat dengan kacamata hadis tadi. Ya, memang zamannya serba kebolak-balik. Zaman kebolak-balik. Maka kita meningkatkan kewaspadaan untuk bisa menyaring mana yang benar itu betul-betul benar, mana yang salah itu salah. Salah satu doa yang mungkin sebagian kita hafal atau sebagian kita pernah mendapatkan pelajarannya, diajarkan, yaitu doa Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haqqa, yang namanya kebenaran itu sebagai haqqan, sebagai kebenaran. Lalu bagian kedua dari doa tersebut, warzuqnat tiba'ah, dan berikanlah karunia kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena di situ ada dua yang kita mintakan pada Allah SWT, minta ditunjukkan kebenaran sebagai kebenaran. Sebab kenapa? Pada zaman seperti yang disebutkan dalam hadis pertama tadi, bisa jadi al-haq tampil seakan-akan kebatilan, seakan-akan kebatilan, atau sebaliknya kebatilan tampil seakan-akan kebenaran. Ini berarti kan al-haqqa belum menjadi haqqan. Kita minta kepada Allah SWT, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al-haq, kebenaran itu sebagai kebenaran. Nah, baru yang kedua, setelah kita tahu, ngerti, paham ini yang benar sebagai kebenaran, kita minta kepada Allah supaya diberikan bimbingan bisa mengikuti kebenaran tersebut. Nah, sebaliknya, wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kebatilan itu kepada kami sebagai kebatilan. Jangan sampai kebatilan itu tampak terlihat sebagai kebenaran. Akhirnya kita bingung, ini hak apa batil? Kok kayaknya sih hak padahal batil. Nah, kita minta bimbingan itu. Karena sekarang orang bisa muncul kebingungan, kegamangan karena yang menyampaikan dan mengkampanyekan kebatilan seakan-akan hak juga mereka kadang-kadang menyajikan argumen. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kadang-kadang menggunakan dalil Quran, dalil hadis untuk menutupi kebatilannya dengan dalil tersebut. Atau dalil yang sama digunakan tetapi lalu dijelaskan dengan penjelasan tertentu, membuat orang lebih percaya dengan penjelasan yang bersangkutan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya sebagian penjelasan itu seperti sihir, bisa menipu orang. Ada orang yang sudah jelas ini batil, terus dikasih penjelasan lagi, penjelasan sampai akhirnya juga ya, sampai akhirnya bingung. Contohnya misalnya gini, saya baru kemarin tuh sempat bingung juga ketika ada orang nampak bingung dengan korupsi, dan ini kebetulan 2 hari berturut-turut penanyanya nanyakan hal yang sama. Ada bingung tentang hukum korupsi, karena kebetulan dapat penjelasan dari yang lain bahwa korupsi itu adalah salah satu bentuk cara lain untuk mendapatkan rezeki. Terus dikemas dengan beberapa penjelasan bahwa korupsi itu ya boleh juga. Terus dia bilang, ini
korupsi ini jadi hukumnya apa ini? Coba bisa dibayangkan, sampai yang bersangkutan ini bingung, korupsi ini jadi hukumnya apa? Yang selama ini katanya dulu-dulu yang saya tahu nggak boleh, tapi ketika saya dapat penjelasan ternyata korupsi itu boleh. Lalu menyebutkan beberapa contoh, beberapa argumen, beberapa alasan, beberapa sampai disebutkan ada asar, kemudian ada riwayat begini, itu maksudnya begitu, dan setelah selesai dia bingung, oh ternyata korupsi ya boleh juga. Nah, kekuatan penjelasannya itu berhasil meyakinkan orang bahwa itu nggak apa-apa dan boleh. Yang sebelumnya sudah dipahami bahwa itu jelas tidak boleh. Nah, ini yang namanya bayan seperti sihir, penjelasan tetapi dia seperti sihir, menipu orang, menjadikan yang hak menjadi batil atau yang batil menjadi al-haq. Ini kekuatan penjelasan. Nah, disinilah orang bisa muncul kebingungan. Makanya kenapa tadi muncul doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan bimbinglah kami untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Kelihatannya doanya sepele, tapi ini termasuk doa yang sangat bagus untuk dibiasakan, diulang-ulang. Kita minta bimbingan pada Allah SWT, karena bisa jadi ketahuan kebatilannya bukan pada saat itu, tapi pada kesempatan yang lain. Ketahuan bahwa itu sebagai kebatilan bisa jadi tidak langsung kita tahu bahwa itu adalah jelas-jelas kebatilan, tapi dengan bentuk dan cara yang lain. Ya, sama seperti kalau sekarang kebatilan yang masuk di dunia kesehatan. Sebagian mengemasnya bukan cuma cara pengobatan biasa, tapi dikemas dengan pelatihan. Nah, maka muncullah pelatihan-pelatihan yang ada kemasan-kemasan antara di situ di dalamnya ada hak, tapi juga dicampur dengan kebatilan, atau sebaliknya kebatilan dikemas sedemikian rupa supaya kesannya sebagai sebuah kebenaran. Nah, gimana caranya? Nah, macam-macam, berangkat dari basis yang sebetulnya sudah salah tapi dibahasakan sedemikian rupa seakan-akan itu sebagai kebenaran. Misalnya berkaitan dengan keyakinan bahwa di muka bumi ini ada tempat-tempat yang punya kekuatan, dan itu artinya ada kekuatan, ada energi khusus. Dipikir-pikir kayaknya ya juga ya, ada energi. Nah, kemudian ini sudah mulai masuk energi ini, apakah betul ada tempat-tempat yang punya energi, dan energi itu energi yang tidak kasat mata, tidak terlihat. Di mana tempat itu? Harus sebutkan beberapa tempat yang ternyata tempat itu tempat-tempat yang disucikan oleh umat-umat atau agama-agama tertentu. Misalnya umat Islam dengan Mekahnya, dengan Ka'bahnya, dengan Masjid Nabawinya, dengan Masjid Aqsanya. Sementara umat agama lain di tempat yang lain kemudian dianggap bahwa itu adalah tempat yang punya energi khusus. Lalu dicari pembahasaan kesannya bahwa ini juga ada pembenaran secara ilmiah, dibuat penelitian. Nah, itulah yang kemudian di kalangan para ahli muncul dengan nama pseudo science. Jadi seakan-akan ilmiah, seakan-akan berbasis sains, padahal tidak. Ya tentu kalau dari sisi syariat gampang mencernanya itu, karena memang yang namanya Mekah itu tidak punya energi khusus di situ. Madinah juga demikian. Dia punya keutamaan
punya keutamaan yang keutamaannya hanya pada beberapa bahasan tertentu. Adanya sholat di Masjidil Haram, kemudian ada keutamaan tawaf, ada keutamaan beberapa amal, tapi tidak ada keutamaan pada beberapa amal yang lain. Tidak ada keutamaan beberapa amal yang lain. Misalnya begini, bisakah kita mengatakan bahwa puasa Ramadan di Mekah itu pahalanya lebih besar daripada puasa yang dikerjakan di Yogyakarta? Ini puasa dengan puasa, sama puasanya Ramadan atau puasa Senin Kamis lah, besok hari Senin, dan di Mekah juga sama Senin. Kalau kita puasa hari Senin, yang di Mekah puasa hari Senin. Pertanyaannya, apakah yang puasa di Mekah itu pahalanya lebih besar daripada yang puasa di Indonesia atau Jogja? Kalau di sana sholat, iya. Tapi kalau puasa saja, puasa, tentu kita lepaskan sholatnya. Apakah puasa di Mekah itu punya keutamaan dibanding puasa di tempat lain? Kemudian berinfak, apakah berinfak di Mekah juga punya keutamaan dibanding yang lain? Apakah semua amal-amal soleh yang lain? Nah, ini kan tidak serta-merta jadi semua menjadi punya keutamaan dalam segala bentuknya. Nah, kenapa? Karena kita punya panduan tadi bahwa kebenaran itu datang dari Allah SWT. Kalau memang nasnya begitu menyebutkan bahwa Mekah itu punya keutamaan, ya kita harus yakin. Tapi kalau tidak, ya tidak. Nanti kalau tidak punya keutamaan, ya tidak, kita tidak meyakini itu. Demikian pula beberapa amal-amal lainnya. Nah, selanjutnya dilihat di sini, wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti hak, mengikuti kebenaran yang datang dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di atas disebutkan bima nuzzila ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum lanjut, di sini kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujudnya jadi Quran dan Sunnah. Ini yang menunjukkan bahwa proses mencari dan menampaki kebenaran ini bisa jadi proses yang sangat panjang. Kenapa? Karena kandungan Quran, kandungan hadis yang begitu luas dan begitu banyak. Ada yang bisa ditempuh dengan cara bertahap. Bertahap maksudnya begini. Yang penting pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya, kaidah-kaidah umumnya, ajaran-ajaran intinya itu yang dipelajari dulu. Itu bisa. Misalnya ada rukun Islam, ada rukun iman, itu yang pokok-pokok. Hadis juga begitu. Hadis begitu banyak, kita prioritaskan yang pokok-pokok dulu. Hadis Arba'in Nawawiyah, 42 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Itu hadis-hadis pokok dalam agama. Itu namanya belajar yang pokok-pokok. Tapi apakah berarti kalau sudah belajar yang pokok sudah selesai? Belum, tetap harus dilanjutkan dengan beberapa bagian yang detail. Karena bisa jadi orang tidak bisa mendapatkan yang detail tadi, hanya mengandalkan dalil yang umum. Misalnya sholat, pembahasan sholat itu nggak mungkin tanpa kajian yang detail, karena masalahnya berhubungan dengan gerakan dan bacaan, dan harus didetailkan. Kan nggak bisa dengan prinsip umum, pokoknya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan manfaat dari sholat memberikan ketenangan, manfaat dari sholat Allah berikan kemudahan, manfaat dari sholat, betul itu manfaat. Tapi cara sholatnya gimana? Cara sholatnya ya kita harus belajar dan didetailkan. Nggak bisa terlalu global. Detailnya gimana ya? Caranya dimulai dari sebelum sholat, niat, kemudian takbiratul ihram, lalu meletakkan tangan di dada. Yang semua detail-detailnya perlu dipelajari. Karena pada saat meletakkan itu yang betul gimana? Meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri, apakah telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri tapi digeser? Apakah telapak tangan di atas pergelangan? Apakah telapak tangan diletakkan di atas lengan? Nah, ini kan perlu didetailkan supaya kita punya panduan.
Kalau boleh semua, alhamdulillah. Tapi itu contoh bagian yang perlu didetailkan. Pada saat memberikan isyarat dengan jari telunjuk, jelas hadisnya jari telunjuk dan jari telunjuk tangan kanan, bukan tangan kiri dan bukan jari yang lain. Itu pun masuk bahasan berikutnya, kapan memberikan isyarat, lalu bagaimana, apakah cuma beri isyarat saja atau dengan digerak-gerakkan. Nah, itu contoh perlunya didetailkan pada beberapa bahasan. Sementara beberapa bahasan yang lain cukup kaidah-kaidah dan rambu-rambu umumnya. Itulah yang dinamakan dengan al-haq. Maka kalau kita bicara sholat yang sesuai dengan al-haq, ya sholat yang didetailkan tadi. Tapi kalau bicara tentang berbakti pada orang tua yang sesuai dengan al-haq, tangkap prinsip-prinsip umumnya. Nanti prakteknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisa dipraktekkan dengan budaya, bisa dipraktekkan dengan bahasa yang sesuai dengan rambu-rambu umumnya. Misalnya gini, ketika ada larangan dari Allah SWT di surat Al-Isra, wala taqul lahuma uffin. Apa makna jangan mengatakan uff? Apakah mengucapkan? Atau maknanya juga punya makna-makna lain? Kalau dilihat uffin di situ kan ungkapan kekesalan, kejengkelan yang kita ungkapkan kepada orang tua, bisa wujudnya dengan muncul suara, dengan muncul kata, atau bahkan bisa ungkapan yang sekecil-kecilnya itu apa? Ungkapan kekesalan tersebut dengan tarikan nafas. Dan tidak hanya di situ, karena ini memang berkaitan dengan membuat kesal, membuat jengkel, membuat marah orang tua, maka wujudnya bukan cuma sekedar mengucapkan pada saat berbicara, tetapi juga masuk dalamnya adalah diam pada saat harusnya berbicara. Sementara itu diamnya menjengkelkan orang tua, maka itu termasuk durhaka pada orang tua. Jadi durhaka pada orang tua itu bukan cuma bicara. Durhaka pada orang tua juga termasuk diam pada saat harusnya bicara. Contohnya gini, tanya, Le, nak, atau mungkin nyebut nama kita, dipanggil namanya misalnya Agus. Gus, dari mana? Pertanyaan orang tua yang itu lumrah dan wajar. Orang tua tanya karena baru pulang. Kemudian orang tua kan juga ingin tahu dari mana. Lalu apa jawaban anak itu? Diam, nggak jawab. Dan padahal itu terdengar. Kalau kurang jelas dimaklumi, tapi ini jelas terdengar. Terus dari mana? Terus nggak jawab, diam. Itu bisa membuat jengkel orang yang bertanya. Apalagi pertanyaan itu dari orang tua. Bayangkan kalau seandainya sekarang di kelas seorang guru tanya pada muridnya, lalu memanggil nama seseorang, minta untuk menjawab pertanyaan. Ketika ditanya nggak jawab, diam. Ketika ditanya nggak jawab, diam, dan nggak menjelaskan alasan juga, ya diam aja. Nah, tentu kalau orang tuanya atau gurunya sabar, ya mencoba mencari alasan kenapa. Tapi ada yang secara sengaja melakukan itu sebagai ungkapan kekesalan kepada orang tua. Maka diam pada saat harusnya bicara ini juga termasuk perbuatan durhaka pada orang tua. Orang tua berharap ada jawaban. Orang tua berharap ada kalimat yang diungkapkan atau kata yang dilontarkan. Tapi ini nggak ada. Orang tua bisa marah gara-gara anaknya diam. Sama juga dengan orang tua bisa marah ketika anaknya mengucapkan kata, tapi kata tersebut menyakitkan. Kata tersebut menyakitkan orang tua. Nah, ini contoh bahwa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ada dua bentuknya. Ada yang tadi detail seperti sholat dari A sampai Z-nya, dari takbiratul ihram sampai salamnya dijelaskan dengan sangat detail gerakan maupun bacaannya. Tapi yang kedua ada yang tidak detail, tapi cukup dengan rambu-rambu umum, dengan prinsip-prinsip umum, dengan kaidah-kaidah yang ada. Seperti berbakti pada orang tua.
Ada qaulan ma'rufa, ada qaulan kariman. Ada kata yang kita ucapkan kepada orang tua dengan ucapan yang sopan, ramah, dengan ucapan yang terhormat. Kalau di sebagian masyarakat seperti Jawa misalnya, ada kata-kata yang diungkapkan untuk orang tua, tetapi kadang tidak diungkapkan kepada teman atau orang yang lebih muda, karena dianggap itu lebih sopan. Ketika mengucapkan beberapa kata dianggap kasar kepada orang tua. Sementara kalau diungkapkan kepada teman sebaya nggak termasuk kasar. Nah, itu prinsip umumnya sudah ada di Quran. Yang tadi disebutkan ada qaulan ma'rufah, perkataan yang baik, qaulan kariman, perkataan yang mulia, yang lebih sopan, lebih tepat. Ada qaulan layyinan, ada perkataan yang lemah lembut. Yang ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ini rambu-rambu umumnya. Penerapannya gimana? Ya pakai bahasa kita masing-masing. Yang berbahasa Sunda silakan pilih yang lebih sopan pada orang tua. Yang berbahasa Jawa silakan pilih. Nah, itu yang dimaksud dengan kebenaran yang datang dari Allah SWT. Dia menjadi kebenaran. Maka orang berbakti pada orang tua dengan cara berbicara, bertutur kata dengan bahasa Jawa yang sopan, dengan bahasa Jawa yang halus, itu termasuk dalam bentuk mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Karena rambunya cukup rambu-rambu yang umum. Berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa bentuknya apa? Bisa bentuknya ketika orang tua mau mandi, kita yang menyiapkan air hangatnya, kita yang menyiapkan handuknya, kita yang memastikan kondisi kamar mandinya sudah siap, kita yang menyiapkan sabunnya, kita yang menyiapkan. Ini termasuk berbakti pada orang tua dan mengamalkan kebenaran yang datang dari Allah SWT. Karena kalimatnya jelas bima nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna memahami atau kembali menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan, hadis sebagai rujukan, itu bisa maknanya dengan dua makna tadi, dengan mengamalkan yang sudah didetailkan, diikuti apa adanya, atau mengikuti kaidah-kaidah umum yang sudah ada di Quran dan Sunnah. Sekali lagi, karena memang tidak semua dalam kehidupan kita ini dijelaskan oleh Allah SWT dengan sampai detail-detailnya seperti masuk ke bahasan sholat. Bahasan berbakti pada orang tua tidak detail, tapi panduannya sudah cukup. Nah, tinggal kita pahami, kita amal. Nah, coba lihat bagaimana ulama-ulama sekarang mencoba menjelaskan bentuk seorang suami berbuat baik kepada istrinya. Gimana caranya? Macam-macam. Kalau dulu Rasulullah SAW pernah menjadikan tubuhnya, sebagian organ tubuhnya menjadi pijakan istrinya yang akan naik unta. Karena naik unta kan tinggi, apalagi kalau untuk perempuan kan bisa tinggi sekali. Nah, kan gak ada tangga, bagi mau masa kemana-mana bawa tangga, naik unta. Gimana caranya? Salah satu caranya menjadikan tubuhnya mau pakai kaki dengan bertumbuh ke tanah, kemudian nanti istrinya bertumbuh ke kakinya tersebut, kemudian naik unta. Tapi itu penerapan berkaitan dengan bagaimana menghormati istri dan membantu istri ketika naik kendaraan. Di akunnya salah seorang syekh, dan itu di zaman sekarang, beliau mengatakan kalau penerapannya di zaman kita sekarang, kalau mobil gimana caranya bukakan pintunya untuk istri, itu bentuk menghormati istri pada saat akan naik mobil. Jadi dibukakan, kemudian istri dipersilahkan masuk. Itu gimana rasanya ya seorang istri diperlakukan begitu? Iya, maaf ya Bu ya kalau beberapa suami biasanya tidak melakukan itu. Naik ya naik sendiri udah bisa. Maksudnya udah bisa buka pintu sendiri, terus buka sendiri, nutup sendiri juga udah bisa, ya Bu ya naik sendiri. Iya.
bukan persoalan bisa dan tidak bisanya. Jadi ini kan ada bab sendiri dalam syariat kita berkaitan dengan bagaimana suami menghormati istri. Seperti halnya juga ada bab yang lain, istri menghormati suami. Nah, bab ini kan bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya beragam. Misalnya bentuk suami menghargai, menghormati istri. Kalau istri sudah masak, ya nggak usah protes macam-macam dengan lauknya, dengan masakan, dengan lauknya dan masakannya, yang mungkin kadang-kadang di beberapa bagian ada yang kurang dari sisi rasa misalnya. Dibandingkan kalau dengan masakan di tempat lain ada yang lebih. Nah, tidak perlu berkomentar. Kita malah sudah bersyukur sudah dibuatkan. Di beberapa mazhab, Allah alam apakah semua mazhab? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa itu ada pada semua mazhab, bahwa sebetulnya yang masak itu suami, menghidangkannya kepada istri. Tapi alhamdulillah kebaikan hati para ibu-ibu itu melakukan dengan sukarela untuk masakkan untuk keluarga, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Karena memang tidak ada yang mengatakan bahwa istri wajib masak, itu tidak ada juga. Nah, kalau sudah berbuat baik seperti itu, ya hargai perbuatan baiknya. Kurang sedikit ini, kurang sedikit itu, ya harap dimaklumi. Sama seperti misalnya anak. Ternyata suatu ketika anak kita yang masakkan untuk kita. Wah, alhamdulillah. Kan kita nggak repot masak, sudah dimasakkan. Hargai. Meskipun pada saat misalnya nak masak nasi goreng lupa garamnya, dirasanya ya begitu, ya dinikmati aja. Nah, gimana rasanya? Wah, pokoknya udah nggak jauh gitu. Pokoknya apa tuh? Nggak terus, nggak ada kalimat terusnya. Mau bilang jujur ya menyinggung perasaan. Terus pokoknya nggak diteruskan. Pokoknya itu titik-titiknya. Nah, menjaga untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan pasangan. Ini seninya, ilmunya luar biasa. Kadang-kadang sebetulnya merasa keberatan, nggak cocok, nggak seret. Tapi ya memang itu bagian dari perjalanan yang kita perlu belajar bersabar menikmati itu. Nah, rambu-rambu itu yang itu dinamakan kebenaran yang datang dari Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, banyak yang tidak dijelaskan detail. Tapi banyak yang penerapannya kita berinisiatif untuk memahami itu, kemudian diterapkan dengan cara seperti ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Gimana caranya? Dengan cara yang baik, macam-macam. Bisa ma'ruf itu maknanya sesuai dengan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu termasuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Karena adat yang tidak bertentangan dengan syariat ya kita praktekkan. Ada kebiasaan di masyarakat tertentu, kalau istri dibelikan beberapa perlengkapan rumah tangga, dibelikan pakaian, dibelikan ini, dibelikan itu. Kalau itu memang urf, kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, kenapa tidak? Di masyarakat kita sekarang sudah banyak orang masak nggak lagi pakai alat masak yang tradisional, tapi alat masak yang cukup ditancapkan, kemudian ditinggal pergi dan nanti matang sendiri. Kita itu membantu meringankan kerjaan istri, ya belikan. Bertentangan dengan syariat sama sekali enggak. Hanya enggak apa-apa itu belikan. Kalau memang itu bisa membantu. Ada perabotan yang bisa membantu menunjang kemudahan istri menjalankan beberapa kerjaan-kerjaannya. Kalau kita membelikan sebagai bentuk berbuat baik kepada istri, kenapa tidak? Maka kita lakukan. Nah, termasuk juga mencoba untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Ada
ada ungkapan, ada perilaku yang bagi kita tidak berkenan, belajar bersabar juga bagian dari wa ashiruhunna bil ma'ruf. Memahami juga bahasa-bahasa yang digunakan oleh pasangan juga itu bahasa yang bagian dari mengamalkan hal tersebut. Misalnya gitu, ini meskipun misal ini belum tentu sama di tempatnya yang lain, tapi ini umum di sebagian tempat. Kalau istri tanya dengan pertanyaan, kemudian sudah muncul kata terserah. Jadi kalau sudah muncul kata terserah itu biasanya, apalagi intonasinya seperti terserah, berarti ini udah marah ini. Padahal kalau digunakan dengan logikanya suami atau laki-laki, terserah, oh berarti kan bebas ya, berarti boleh milih nih. Ya, kan terserah. Oh enggak, itu kalau sudah terserah begitu, apalagi intonasinya agak meninggi, nah ini berarti udah marah. Nah, sebentar, pelan-pelan dulu, ini udah lagi marah nih. Ya, atau itu muqaddimah mau marah. Ini pengantarnya dulu mau marah. Jadi udah mulai bahasnya, udah terserah. Nah, terserah berarti cek ini sebentar, ini kalau sudah begini calling down dulu, kemudian kita berhenti sejenak. Terus kemudian kita mengatur gimana caranya membahasakan ini kepada istri. Sama juga dengan istri belajar memahami ya, suami marah itu dengan cara seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang penjabarannya tidak didetailkan dengan Quran bukan berarti bertentangan dengan Quran, karena ada makna bil ma'ruf itu yang penjabarannya kita dapatkan dari para ulama mengacu dari pemahaman yang ada pada nas-nas yang bersifat umum. Penerapannya disesuaikan dengan tempat, dengan waktu di mana kita berada. Ada bahasa yang di tempat tertentu dianggap sopan, di tempat yang lain dianggap tidak sopan. Misalnya, maaf kalau kita di misalnya Jogja mengatakan kata kamu kepada orang yang lebih tua, apakah dirasakan sebagai ungkapan yang sopan? Kan tidak. Pak, kamu sudah makan? Buat kata kamu. Atau pakai bahasa Jawanya, Pak, kue, wis, kalau ada kue, wis mangan. Yang tinggal di Jogja merasakan ini kok begini ya, kok kue, wis mangan. Nah, ini nggak pada tempatnya. Kalau pertanyaan itu nanya kepada anak kita, artinya kakak nanya pada adik, rasa itu muncul dan berangkat dari tadi berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Yang baik itu bisa maknanya kalau tidak bertentangan dengan adat istiadat, hanya itu tidak bertentangan, adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, maka kita praktekkan karena itu dianggap bentuk ma'ruf. Nah, ini dua bentuk tadi. Kemudian di ayat ketiganya tadi ditutup dengan kalimat kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah membuat perumpamaan atau membuat perbandingan untuk mereka. Jadi perbandingan jelas, ada kafir dan ada yang beriman. Kalau ini dihubungkan dengan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, sebenarnya tempatnya di sini. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya pada saat kita membahas ini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, itu dikaitkan juga dengan, karena apa? Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Allah sudah tunjukkan jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Allah sudah tunjukkan ini jalan keimanan, jalan amal soleh, ini jalan kufur, jalan kesesatan. Allah sudah tunjukkan. Maka orang yang dewasa, orang yang matang, orang yang paham, nggak usah dipaksa. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Sekarang untuk hal-hal yang sifatnya kasat mata atau yang tidak kasat mata, kalau orang mau mendengar nasihat itu biasanya nurut, tapi kadang-kadang hanya pada beberapa hal atau bagian-bagian tertentu. Contohnya gini, ini ada kabel di depan ini, lalu kemudian kita bilang, Pak, hati-hati Pak, itu kabelnya nyetrum.
Begitu diberitahu begitu, hati-hati. Coba ketika mendengar kata itu, hati-hati Pak, itu nyetrum. Pada saat mau lewat, hati-hati kakinya. Nah, anehnya kalau yang begitu taat dan nurut. Tapi begitu perintah Allah, larangan Allah, Pak ini hati-hati Pak, ini maksiat. Kira-kira gimana deh? Dihindari atau dicoba? Atau dipraktekkan, diamalkan? Tetap jalan terus maksiatnya. Kan sama itu. Cuma bedanya ini tadi nyetrum. Dan kalau cuma nyetrum kan nyetrum dikit deh. Karena kabelnya cuma kabel begini, kecuali kabelnya besar. Meskipun juga berbahaya. Tapi kan kalau dibandingkan dengan neraka kan gak ada apa-apanya. Ya kan? Kalau dengan azab neraka cuma nyetrum begini gak ada apa-apanya. Ini enteng sekali. Dan kalaupun nyetrum, pas begitu nyetrum sekali kan kita langsung angkat kaki, selesai. Dan biasanya refleks kan, kita langsung angkat kaki kita. Tapi kalau neraka kan nggak bisa. Begitu dibakar, refleks ya tetap dibakar terus. Di neraka kan meskipun refleks, tetap aja di neraka dan nggak dikeluarkan sebelum diselesaikan. Nah, orang kadang-kadang lebih mudah mencerna itu. Diingatkan, hati-hati loh itu lubang kabelnya itu nyetrum. Hati-hati kabelnya nyetrum. Hati-hati, itu orang nasihati begitu, diikuti, ditaati. Kalau pas lewat jalan, hati-hati Pak, jalannya licin. Begitu diberitahu licin, betul-betul hati-hati. Ntar jalan. Padahal nggak tahu licin apa enggak itu. Tapi jadi hati-hati. Kenapa ketika seruan dan ajakan itu, perintah dan larangan itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah SAW, sikap kita tidak seperti menyikapi kabel tadi, tidak sama dengan ketika kita menyikapi jalan yang licin tadi. Hati-hati loh, ada air, jalannya licin. Atau yang lain, misalnya pas di jalan di luar masjid, di halaman masjid. Terus kita ingatkan, hati-hati Pak, ada paku payung, ada benda-benda yang berbahaya untuk kaki kita. Begitu mendengar itu kita jadi hati-hati. Jamaah haji yang berangkat haji tahun kemarin, tahun ini, di beberapa tahun diingatkan oleh petugas kesehatan, hati-hati kalau berangkat di musim haji, karena musim haji tahun kemarin dan tahun ini panasnya luar biasa. Diingatkan jangan ada yang tidak menggunakan alas kaki di jalan raya atau jalan keluar dari masjid, karena saking panasnya sudah ada jelas ada yang jadi korban, kakinya mengelupas. Bahkan kemudian oleh petugasnya difoto supaya ngasih pelajaran pada yang lain. Dan akhirnya apa? Efektif itu. Membuat jamaah yang lupa nyimpen sendalnya di mana nggak pulang. Kecuali tadi pinjam sendal atau ngambil sendal yang tidak digunakan, atau pulangnya sekalian nanti, pulangnya malam. Kalau pulangnya malam sudah nggak sepanas ketika siang hari. Nah, diberitahu ini panas, nyetrum, licin, ada paku, itu nurut. Tapi kenapa kok diingatkan, hati-hati loh Pak, ini maksiat, ini dosa, yang nanti dampaknya nggak sama dengan panasnya aspal itu, nggak sama dengan kalau kena paku, nggak sama dengan kalau nyetrum tadi. Kan kalau bahayanya neraka kan lebih dahsyat dari itu. Kenapa sikapnya berbeda? Nah, ini persoalannya keimanan. Kalau orang kuat imannya, begitu Allah larang langsung ditinggal. Coba sahabat, begitu dilarang langsung tinggalkan. Dan cepatnya luar biasa. Ketika ada larangan minum khamr, langsung ditumpahkan. Maka dalam riwayat disebutkan di sebagian jalan kota Madinah ada beberapa ruas jalan yang basah karena khamr yang ditumpahkan oleh penduduk Madinah. Ditumpahkan. Karena apa? Karena begitu ada larangan ya harus ditinggalkan. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita semua, tentunya kaum muslimin, kita berharap kalau ada larangan dari Allah SWT, responnya, sikapnya, kehati-hatiannya seperti kalau diingatkan tadi, hati-hati Pak, ini nyetrum. Kalau diingatkan nyetrum itu hati-hati, betul.
Maksud ada yang begitu diingatkan Pak hati nyetir malah dicoba. Ya, biasanya hati-hati Pak, itu licin. Begitu dikasih tahu itu licin, itu nggak ada yang lalu sekalian lari aja. Ya, enggak. Itu malah justru jadi lebih hati-hati. Nah, ini ulasan kita untuk ayat ketiga surat Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Ustaz. Karena setelah ini ada pernikahan, kami membuka satu pertanyaan saja untuk jamaah. Silakan jika ada jamaah yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya. Enggak ada yang kertas ada. Iya. Ini ada dua pertanyaan berkaitan dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Itu dibacanya kapan? Apa di awal, di tengah, di akhir sebelum belajar, atau di tempat yang lain? Seperti kajian kita tadi misalnya, dibacanya kapan? Kalau mengacu pada hadis yang ada, tidak menjelaskan kapan waktunya. Karena begini, doa itu ada dua jenis. Ada doa yang khusus, maksudnya doa yang bacaannya khusus, lalu tempatnya khusus, waktunya khusus, maka harus dibaca sesuai dengan tuntunan yang sifatnya khusus. Contohnya, kalau kita berdoa dalam posisi sujud atau posisi duduk di antara dua sujud, kan itu doa. Baik yang menggunakan Rabbi firli atau Allahumma firli, itu kan jelas doa. Itu doa khusus. Tempatnya hanya di situ, di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud. Tidak boleh dibaca ketika sujud, tidak boleh dibaca ketika rukuk, tidak boleh dibaca ketika berdiri, mau sebelum Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah, tidak boleh dibaca ketika i'tidal dan tempat-tempat lainnya. Yang boleh hanya cuma di posisi duduk di antara dua sujud, yang Allahumma gfirli, hamdi, dan seterusnya. Sama juga dengan doa ketika tasyahud, ketika tahiyat, kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itu nggak boleh dibaca ketika rukuk. Itu nggak boleh dibaca ketika sujud. Maksudnya bacaan subhanarabbiyal a'la diganti dengan Allahumma misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa atau Allahumma inni a'udzubika dan yang lain. Sama juga tidak boleh dibaca di saat berdiri sebelum Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah, karena tempatnya khusus. Jadi jenis yang pertama. Tapi ada yang kedua, ada doa yang sifatnya umum atau tidak khusus. Maksudnya doa itu bisa dikerjakan kapanpun, dibaca dimanapun, dengan jumlah berapapun, tidak ada ketentuannya. Nah, Allahumma arinal haqqa haqqa, kalau kita melihat hadisnya tidak dijelaskan secara khusus di tempat mana itu dibaca. Berbeda dengan bacaan sholat tadi, atau berbeda dengan bacaan ketika doa mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, yang itu khusus. Keluar kamar mandi ghufranaka, cuma itu. Artinya tidak bisa diganti dengan Allahumma arinal haqqa haqqa di saat keluar kamar mandi. Itu jelas salahnya. Juga sama, tidak boleh ditempatkan ketika mau masuk kamar mandi atau mau masuk masjid. Doa yang ada, doa mau masuk kamar masjid diganti dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa, juga jadi salah. Baca Rabbana atina juga salah, karena memang itu bukan doa khusus untuk masuk masjid. Nah, Allahumma arinal haqqa haqqa, kalau lihat hadisnya Allah alam, kita dapati bukan khusus di tempat tertentu. Jadi artinya
bisa dibaca kapanpun. Artinya bisa dibaca kapanpun, mau dibaca mau dibaca pagi, siang, sore, mau dibaca di tempat A, tempat B, mau dibaca kapanpun bisa. Kemudian dia pertanyaannya, apakah sahih kelanjutannya dengan redaksi wala taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu alam, kalau kelanjutannya saya belum pernah dapatkan dengan redaksi seperti ini. Kalau kalimat waj'alna lil muttaqina imama, kalau pada doa yang lain itu ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu pun termasuk doa umum atau bukan doa khusus, artinya bisa dibaca kapanpun. Sekarang pagi ini baca boleh, nanti siang dibaca juga boleh, sore boleh, malam juga boleh, mau di masjid seperti ini boleh, di rumah juga boleh, di tempat yang lain juga boleh. Itu artinya tidak ada ketentuan tempatnya, selain juga bacaannya ya, dengan bacaan yang tadi bukan satu rangkaian dengan bacaan Allahumma arinal haqqa haqqa. Tetapi kalau begini, kalau kita berada di tempat yang sifatnya tadi bukan khusus, seperti misalnya gini, setelah pengajian kita tutup, kita selesaikan jam 8, terus kemudian ada di antara kita yang mau berdoa, boleh nggak doanya setelah Allahumma arinal haqqa, ya Allahumma arinal haqqa haqqa, dilanjutkan dengan Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, lalu doa yang lain? Tentu jawabannya boleh, karena ini termasuk doa yang sifatnya umum dan bebas. Jadi, artinya boleh aja kalau sudah Allahumma arinal haqqa haqqa, kemudian ada doa lain yang waj'alna lil muttaqina imama atau doa yang lain lagi, ini boleh karena memang tidak termasuk doa khusus. Allahu a'lam.